Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina Muhammadin arsalahullahu rahmatan lil alamin wa ala ali azwajihi tahirati ummahatil mu'minin wa ala alihi thayyibin wa ashabihil ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ustadz Awang Abdul Razak selaku pimpinan dan pengasuh Majelis Zikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin. Yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah Majelis Thalabul Ilmi di pagi yang berbahagia ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi atas karunia-Nya kita bisa sama-sama dalam rangka Thalabul Ilmi serta bersilaturahmi di link majelis yang mulia ini dalam keadaan aman fi amanillah, sehat walafiat. Mudah-mudahan setiap derap langkah bisa membuahkan pahala bagi kita semua, bisa menjadi penghapus dosa dan pengangkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Tak lupa semoga salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'ahum, kepada kita semua, dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman yang menjadikan sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Agar majelis ini menjadi lebih berkah, marilah bersama-sama kita ucapkan basmalah untuk memulainya. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya kajian ba'da subuh Kitab Al-Hikam Hikmah ke-81 Jumat 28 Juni 2024. Berkata Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, Rubbama a'taka fa mana'aka wa rubbama mana'aka fa a'taka. Yang artinya, bisa jadi Allah memberimu kesenangan dunia, namun menghalangimu dari taufiknya. Bisa jadi pula dia menghalangimu dari kesenangan dunia, namun memberimu taufik. Hal ini akan dibahas dan dijelaskan oleh guru kita, Bapak Ustadz Awang Abdul Razak, dan terakhir ditutup dengan doa. Kepada Bapak Ustadz, waktu dan tempat kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bi kasratil ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi imamin al-Quranil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insanu iza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'ammahu fayaqulu rabbi akramani
Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahannani. Kalla. Sadaqallahul maulana al-adim. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Wa qala al ulama law jaza fi salati bi syai'in ghairal Qur'an la jaza bihi kami bani Athaillah ila hadrati khususan mu'alifi hadal kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari wa Syekh Athaiyah wa Syekh Abdullah As-Sarqawi Al-Khalwati wa Syekh Ibnu Ajibah wa jami masyaihina. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah yang ke-81. Rubbama a'toka famana'aka wa rubbama mana'aka fa'atoka. Rubbama a'toka, terkadang Allah memberikan urusan dunia kepada engkau, famana'aka, dan Allah menghalangi urusan akhirat kepada engkau, taufik kepada engkau. Wa rubbama mana'aka, dan terkadang Allah tidak memberikan urusan dunia kepada engkau, fa'atoka, tetapi Allah berikan urusan akhirat kepada engkau. Syekh Ibnu Athaillah di dalam hikmah yang ke-81 ini mengingatkan kepada kita semua bahwa kita harus husnudon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana husnudon, berbaik sangka kepada Allah ini bukan dari mendengar, bukan dari sesuatu apapun, tetapi yang kita ketemukan langsung dan hasil dari kita rasakan langsung. Mudah-mudahan kita bisa berhusnudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah. Rubbama a'taka syai'an minad dunya waladatiha famana'aka at-taufiqa li ta'atihi wal iqbala alaihi. Terkadang Allah berikan dunia dan kelezatannya, tetapi orang tersebut tidak diberi taufik oleh Allah untuk taat kepada Allah. Kadang-kadang hidupnya senang, ingin apapun, kalau urusan dunia mudah, usahanya maju, pangkatnya terus naik terus, bisnisnya maju terus, segala sesuatu yang ia inginkan urusan dunia lancar. Tetapi Allah cegah dari ibadah, tetapi Allah tidak berikan taufik. Biasanya dulu tahajud, jadi berhenti. Setelah usahanya maju jadi berhenti.
Biasanya dulu zikir, banyak sholawat. Sekarang usahanya mulai jalan lagi jadi berhenti. Biasanya ngaji dulu, sekarang jadi berhenti. Nah, terkadang itu rubbama atauka syai'an minad dunya. Dan ada orang-orang yang urusan dunia tidak diberikan oleh Allah, usahanya bangkrut, amanah berlimpah. Berlimpah ruah itu bukan harta, tetapi amanah. Kalau kata orang Sunda, bro dijuru, bro dijuru, bro dipantau, ngalayah di tengah imah. Kalau kata orang Sunda. Jadi saking banyaknya amanah sampai tidak bisa bergerak. Punya harta, kekayaan, dan gaji segalanya. Misal 5.000, amanah 40.000 udah nggak ada logika. Udah nggak bisa dimengerti, bisa membayar amanah. Misalkan badannya sakit terus, nggak sehat-sehat, udah berobat kemana-mana masih sakit. Tetapi oleh Allah diberi taufik. Taufik itu adalah hulukul kudrati ala ta'at. Allah berikan kemampuan melaksanakan taat kepada Allah. Itu namanya taufik. Tetapi oleh Allah diberikan taufik. Nah, sehingga dengan taufik Allah itu, ia menghadap kepada Allah. Dengan taufik Allah itu, ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak zikir, banyak riyadhah, banyak salawat. Nah, ada lagi yang begitu, kan? Kalau yang tadi mah hidupnya senang, tapi oleh Allah diputus urusan akhiratnya, ibadahnya, taufiknya dicabut. Kalau yang ini mah hidupnya susah, susah banget. Tetapi oleh Allah diberikan taufik. Kira-kira kalau milih antara yang dua ini jangan pilihan, nggak ada yang pilihan yang lain. Mau milih yang mana ibu-ibu? Kira-kira bingungnya. Bingung kalau yang ini mah. Hidup senang pengen, tapi dapat topik juga pengen. Ini bingung kalau yang ini. Nah, jadi saya Ibnu Athaillah mengatakan rubbama atoka fa mana'aka wa rubbama mana'aka fa atoka. Dan ada lagi yang begini. Dulu kaya raya, lalu dimusnahkan oleh Allah harta bendanya. Entah itu ditipu sama orang, entah itu bisnis rugi, hakikatnya dimusnahkan oleh Allah. Lalu orang itu diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia sudah tidak punya apa-apa, Allah berikan taufik, lalu dia mencari ilmu. Setelah mencari ilmu dia tobat. Setelah tobat dia menjadi orang yang soleh, yang alim. Nah ini warubbama manaka fa'atoka. Dan terkadang Allah cegah kehidupan dunia, tetapi Allah berikan taufik dalam ibadah. Itu contoh-contohnya. Nanti ada kewajiban kita. Jadi kewajiban kita jangan melihat ke senang dan susahnya. Jangan melihat ke dapat untung atau ruginya. Bukan ke situ yang kita lihat. Gitu. Dan kadang-kadang lagi Allah mencegah, menghalangi apa yang diinginkan oleh nafsu. Nafsu ingin sehat. Nafsu ingin sehat di mana-mana juga kan sehat ingin. Tapi Allah berikan kita sakit. Sakit terus. Sudah berobat kemana-mana,
tetap belum sehat juga. Nah, sampai yang dulunya gagah, yang dulunya jalan itu petantang petenteng, ada jalan ada orang yang lagi diam juga ketabrak ketubruk, jalannya saking gagahnya itu, kalau jalan itu sampai mata larak lirik sono sono sini. Nah, tetapi sekarang tidak berdaya. Sekarang hidupnya kena penyakit stroke. Penyakit stroke. Kakinya sudah tidak berguna lagi untuk jalan. Tangannya sudah tidak berguna lagi untuk mengambil sesuatu. Ngobrolnya pun udah gak jelas. Dia selamanya duduk di atas kursi roda. Nah, terkadang kan begitu. Jadi cara-cara Allah memuliakan manusia nih. Tetapi rohaninya sehat. Ruhaninya sehat. Mana buktinya ruhaninya sehat? Kalau dulu kakinya kuat, kaki badannya sehat, hidupnya jaya, tetapi dengan kaki yang kuat itu tidak mampu dia ke masjid. Tidak mampu dia melangkahkan ke tempat talabul ilmi. Tidak mampu dengan kakinya yang kuat ini pergi ke tempat riadoh misalkan. Tetapi dengan jasanya yang kuat dulu, yang dijaya itu tidak mampu melakukan ibadah kepada Allah. Tetapi dengan keadaan sekarang, hanya duduk di atas kursi roda, mampu dia ke masjid berjamaah, sampai nyewa orang, sampai nyewa tetangga, sampai nyewa karyawan untuk mendorong-dorong dia pergi ke masjid berjamaah. Tapi sekarang setelah dia duduk di kursi roda, mampu dia sholat duha. Mampu dia mengkodok-kodok sholat yang dia tinggalkan dulu. Tetapi setelah sekarang dia stroke sakit tidak berdaya. Dia mampu, Allah mampukan dari jam 1 bangun. Wirid zikir sampai subuh, sampai nyambung. Begitu. Rubbama a'toka kutul asbah famanaka kutul arwah. Terkadang Allah berikan makanan-makanan untuk badan. Hendak makan apapun bisa. Makan gurame, makan apalagi, makan sop buntut, sop iga, makan gulai, kambing guling. Jangan makan kucing guling nggak ada. Kambing guling. Makan apalagi sate, udah sate macam-macam. Sate ayam, sate kambing, sate sapi, sate segala macam pokoknya sate. Masya Allah. Makanan-makanan badan tuh. Tetapi Allah cegah dari makanan ruh. Famana akakutal arwah. Tetapi Allah cegah dari makanan ruh. Tetapi dia tidak mampu dengan makanan yang enak yang dia makan oleh badannya. Tidak mampu lisannya untuk berzikir. Tidak Allah berikan kemampuan untuk berselawat kepada Rasulullah. Tidak diberikan kemampuan untuk selalu mengatakan Allah, Allah, Allah. Nah, terkadang begitu. Rubbama manaka min kutil asbah wa atoka bikutil arwah. Tetapi terkadangan orang yang hanya makannya dengan garam dan cengek saja, makannya hanya dengan sambal goang. Tahu sambal goang orang Jawa nggak? Orang Sumatera tahu sambal goang nggak? Halo? Nggak tahu. Nggak tahu. Sambal goang itu adalah ya nanti aja cari di kamus. Jadi sambal goang itu adalah saking hidupnya sambal
sama goang atau tolenyeng ya. Hmm. Jadi garam sama cengek, cabai doang udah. Saking nggak ada, saking sengsaranya hidup, misalkan garam sama cabai doang, sama cengek doang makan. Terkadangan rubbama manaka min kutil asbah. Terkadangan Allah cegah, kalau tidak berikan makanan yang enak-enak, makanya hanya garam aja. Pagi garam, siang garam, makannya hanya dengan gepuk, tahu gepuk, gep kerupuk. Hmm. Bukan gepuk-gepuk daging sapi. Ini gep kerupuk. Kerupuk satu harga 1.000 dibagi 4 sekeluarga. Saking susah hidupnya. Wa toka bikutil arwah. Tetapi makanannya tidak bergizi karena keadaannya fakir miskin. Tetapi Allah berikan taufik dengan makanan yang tidak mewah pun dia kuat kakinya berjalan ke masjid. Dia kuat matanya melek dari jam 1 zikir. Nah, terkadangan begitu kan? Terkadangan begitu. Terus bagaimana? Ini buahnya yang harus digarisbawahinya. Fal wajibu alal abdi. Nah, kewajiban bagi manusia, bagi hamba Allah, ada kewajibannya. Karena tadi pemberian Allah beda-beda, ada yang dimudahkan urusan dunia, tetapi urusan akhirat dihalangi. Ada yang dimudahkan urusan akhirat, ibadah, tetapi urusan dunia dia tidak diberi oleh Allah. Nah, di situ ada kewajiban kita. Ada kewajiban kita disebutnya ubudiyah. Ubudiyah kita. Fal wajibu alal abdi alla yatahimma rabbahu bima awallahu lah. Nah, maka wajib untuk si hamba jangan menyangka tidak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyangka kepada Allah tidak baik dengan yang Allah berikan kepada kita, kepada si hamba itu. Allah berikan banyak amanah. Jangan suudzon terhadap Allah. Allah berikan kita keadaan bangkrut usaha. Jangan suudzon kepada Allah. Allah berikan kita kena tipu. Jangan suudzon kepada Allah. Allah jadikan kita banyak susah atau sakit. Jangan suudzon kepada Allah. Jangan kita mengatakan bahwa kita lagi disiksa oleh Allah. Kita lagi dibenci oleh Allah. Jangan mengatakan begitu. Jangan suudzon kepada Allah. Atau kita melihat orang lain. Orang itu, oh dulu sehat ya. Dulu sehat. Kesana kemari dia jalan-jalan naik mobil. Nggak pernah dia nginjak tanah itu. Saking kayanya. Sekarang dia stroke. Dia tuh. Wah, udah stroke aja. Dia baru diam. Terus stroke-nya tuh disiksa oleh Allah tuh. Karena dulu jauh dari ibadah. Dulu boro-boro ibadah. Banyaknya itu maksiat. Kesana kemari jalan-jalan. Sekarang dikasih sakit. Lagi disiksa oleh Allah. Nah, jangan berkata begitu. Itu suudon. Sok tahu. Namanya sok tahu itu. Tahu apa kita dengan urusan yang Allah berikan kepada orang lain. Boro-boro yang diberikan kepada orang lain, kepada diri kita sendiri pun kita tidak tahu. Oleh karena itu ada ubudiyah, kewajiban. Kewajiban kita jangan suudon kepada Allah. Jangan buruk sangka kepada Allah. Mungkin ada kehendak Allah, yaitu Allah ingin agar selalu kita dekat dengannya. Allah ingin agar selalu orang tersebut dekat dengannya. Allah ingin agar kita selalu memanggil-manggil namanya. Allah ingin agar selalu orang tersebut terus wirid mendekat kepada Allah. Begitu. Jadi yang pertama adalah
jangan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berikan ini, Allah jadikan sakit. Dulu dia hidupnya senang, lalu Allah sakitkan. Nah, setelah sakit dia itu malah jadi taubat, malah jadi getol ibadah. Nah, kita jangan mengatakan bahwa sakitnya itu adalah siksaan dari Allah. Kita jangan mengatakan bahwa dia sedang diadab oleh Allah. Tetapi kita harus husnudon kepada Allah. Allah rindu kepadanya. Allah senang kepadanya. Itulah yang suka dipakai orang-orang di TikTok. Kalau ibu-ibu bukan dari TikTok ini, ngaji langsung dari kitabnya. Alhamdulillah. Ya, begitu. Jadi, jangan kita memutuskan sendiri, so tahu namanya. Apalagi kita sering mengatakan, saya selalu sakit-sakitan, keluarga saya sakit, saya banyak dosa, Allah lagi nyiksa saya orang banyak dosa. Suudon itu sama Allah. Ibadah kita banyak, kalau kita suudon sama Allah, wah, jauh tanah ke langit ya. Buruk sangka kepada Allah dengan ibadah dohir, jauh tanah ke langit. Ibadah dohir dan buruk sangka itu sangat ibadah dohir dan baik sangka sama Allah sangat luar biasa. Begitupun dosa dohir dengan dosa batin jauh lebih besar dosa batin. Dosa dohir misalkan gibah, misalkan nih, dengan buruk sangka kepada Allah, luar biasa buruk sangka dosanya. Dosa dohir misalkan berjudi, dengan buruk sangka, luar biasa buruk sangka kepada Allah. Karena buruk sangka itu akan menimbulkan ketidakbaikan kita kepada Allah. Tidak baik-baik dalam hati kita. Itulah pentingnya kita belajar mengaji. Kalau mengaji itu belajar ilmu, jadi tidak pakai akal logika kita, tetapi pakai ilmu yang Allah berikan dalam Al-Quran. Kalau kita kan pakai logika kita kayak benar. Saya ini usaha bangkrut. Dulu usaha saya maju, sekarang bangkrut. Ya, saya lakuinlah, saya banyak dosa. Saya sedang disiksa oleh Allah. Siap. So tahu. Saya ini nggak tahu kenapa ini saya sakit-sakitan terus. Benar saya ngakuin saya banyak dosa. Saya lagi disiksa sama Allah. So tahu. Padahal kata Allah, nggak pernah nyiksa. Justru kata Allah, bukan disiksa, tetapi kalau kamu diberikan sehat terus, kamu itu nggak pernah ingat kepadaku, tetapi karena aku ingin engkau dekat terus denganku, dan aku ingin engkau selalu mengingat aku, maka Allah berikan sakit. Itu idza ahaballahu abdan ibtalallahu ilahi liyusmi'a tadarruahu. Di mana Allah mencintai, mensukai hambanya, maka Allah uji hambanya itu. Kenapa? Karena Allah senang mendengar jeritannya, mendengar sujudnya. Dalam sujudnya dia katakan, ya Hayyu ya Qayyum, wahai Dat yang maha hidup, wahai Dat yang maha berdiri sendiri, birahmatika, dengan rahmatmu ya Allah, astagis, tolonglah aku ya Allah, tolonglah aku sekeluarga, tolonglah amanahku. Itu senang Allah mendengar itu. Kata ibu-ibu, bapak-bapak, ya senang sih senang, tapi kan bagaimana? Ya, lihat aja nanti endingnya, ujungnya. Kalau orang yang sabar, orang yang hijrah benar-benar, nggak ada yang Allah nggak selamatkan. Walaupun dengan cara apapun. Nanti bisa Bu Ice bisa ini. Bisa bicara, bisa testimoni. Walaupun dalam detik-detik terakhir, walaupun bagaimanapun caranya, nggak akan. Orang yang hijrah itu nggak akan Allah celakakan, dan nggak akan Allah, kalau kata orang Sunda, wiwirang. Walaupun hanya makan dengan tolenyeng. Haji Ajis tolenyeng ya? Sukabumi tolenyeng Pak Haji Ajis? Ya.
Ha, ya, ya. Lanjut. Jadi kewajiban kita itu satu adalah jangan suudzon. Satu. Ini yang harus kita perhatikan. Biarkan saja mau datang untung, mau datang rugi, mau datang sakit, mau datang sehat, mau datang balai, mau datang nikmat. Itu namanya juga clear. Anggap baju semua dari sutra bahannya. Mau warna hijau, mau kuning, warna apa. Yang penting sutra bahannya. Mau dia itu kebahagiaan, mau dia itu susah menimpa diri kita. Biarkan saja. Kita fokus ke kewajiban kita. Satu, jangan buruk sangka kepada Allah. Yang kedua, jangan dijadikan dunia wa alaihi ala yaj'ala dunya waladataha alamatan lihubillahi lahu wa akramahu wa doikil ais alamatan liihanatillahi lahu. Nah, yang kedua kewajiban kita, jangan dijadikan urusan dunia, kelezatan dunia sebagai tanda dimuliakan oleh Allah. Wah, dia itu, lihat tuh, hidupnya senang, naik mobil terus kemana-mana, duit banyak, hidup senang, mau kemana pun dia bisa pergi jalan-jalan ke Tiongkok, ke Singapura, ke Bangladesh. Kalau kita mah jalan-jalan ke Gajah gitu banyak. Nah, itu kalau kita mah kapipir imah paling merenge. Padan ngaleunca meureun Pak Haji sumbeun jalan-jalan. Orang lain pergi ke Amerika jalan-jalan, Pak Haji ke kebon ngaleunca dipoto jeung dewegan, dipoto jeung naon? Buah eta naon dengan dipoto dengan buah-buahan. Nah, kalau orang lain mah liburan ke luar negeri. Jadi jangan dijadikan dunia itu jadi tolak ukur. Kelezatan dunia jadi tolak ukur. Kemuliaan seseorang. Gitu kan? Wah, orang itu mulia. Kenapa kamu katakan orang itu mulia? Usahanya lihat, maju. Lagi maju. Mulia itu dia. Sedang dimuliakan oleh Allah. Jangan begitu. Dan jangan dijadikan sempit kehidupan dunia tanda dihinakan oleh Allah. Itu dulu kayak sekarang bangkrut. Lagi dihinakan oleh Allah tuh. Dulu hidupnya senang, sekarang bangkrut. Dulu makannya di restoran terus. Paling sedikit di restoran ini. Restoran, wah pokoknya restoran di bawah tanah, kadang-kadang di atas langit. Sekarang makannya itu dina cowet, jeung cengek we lungkul. Jeung uyah. Tuh, dihinakan. Hina dia sekarang. Karena hidupnya susah. Dulu dia mulia karena hidupnya senang. Jangan seperti itu. Orang yang ngerti agama jangan seperti itu. Karena apa? Orang yang mengerti agama itu lihatnya akibatul umur. Lihatnya akibatnya, bukan keadaannya. Dia kaya belum tentu dia mulia di sisi Allah. Tetapi akibatnya lihat apakah dia kekayaannya menjadi seorang hamba abdan syakuro, hamba yang bersyukur, hamba Allah yang dengan kekayaannya dia bisa meraih ridhonya Allah. Nah, terus ada orang yang miskin, yang susah atau yang sakit-sakitan. Jangan juga dikatakan dihinakan oleh Allah karena lihat akibatnya apakah dia gara-gara sakit jadi semakin dekat dengan Allah. Berarti sakitnya itu bukan hina tetapi mulia. Dulu dulu nih, ini dulu. Kalau dulu kita kan beda dengan dulu Nabi Nuh. Kalau dulu Nabi Nuh kan beratus tahun ke belakang. Kalau dulu kita itu paling 20 tahun yang lalu begitu. Dulu pengen apapun ada. Lagi tidur pengen pengen emas 7 kilo ada, misalkan saking banyak duit. Lagi tiduran pengen ganti mobil ada, mudah saking banyak duit. Nah,
Lalu kata kita, oh orang itu benar mulia ya. Apapun yang ia inginkan dimudahkan oleh Allah. Jangan melihat kemuliaan manusia di urusan dunia. Dan jangan melihat kehinaan manusia di urusan sempit dunia. Tetapi seorang yang ngerti dengan agama, dia akan melihatnya adalah akibatul umur, akibatnya. Apa akibatnya dari kemiskinan itu? Kemiskinan itu ternyata menjadikan dia dekat dengan Allah. Berarti miskin itu dia dimuliakan oleh Allah. Apa akibat dari dia kaya itu? Ternyata dengan kekayaannya dia jadi jauh dengan agama, jadi jauh dengan ibadah. Berarti kekayaannya itu adalah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya orang yang ngerti dengan agama. Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Terkadang yang engkau tidak mau, tidak inginkan itu bagus bagi engkau. Wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Dan terkadang yang engkau senangi itu buruk buat engkau. Jadi yang bagus adalah kita tafwid, ikhtiar dohir batin, usaha dohir batin kita semangat, tetapi kita tafwid, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti apa? Dalam arti kita menyiapkan diri di mana datang yang buruk kita siap untuk sabar, di mana datang yang baik siap untuk syukur. Itulah orang yang pasrah. Allah berfirman, fa'amal insan idza mabtalahu rabbuhu di dalam surat Al-Fajr ayat 15 ayat 16. Adapun manusia apabila Allah mengujinya dengan memuliakannya dan memberinya kenikmatan, fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akramani. Maka manusia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Allah uh, Allah sekarang sedang memuliakan saya. Nah, itu manusia, sifatan manusia seperti itu dalam Al-Qur'an tuh. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahannani. Nah, tetapi kalau diuji oleh Allah, adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata, Rabbi ahannani. Tuhanku menghinakanku. Aduh, sekarang aku sedang dihinakan oleh Allah. Kenapa emang? Susah rezeki. Badan sakit-sakitan terus. Keluarga sakit terus. Aku sedang dihinakan oleh Allah. Bagaimana jawaban Allah? Kalla, tidak wahai hambaku. Kalla, tidak wahai insan, manusia. Malu nggak ibu? Kalau kita salah sangka lalu Allah jawab, kalau terdengar jawaban Allah, malu nggak? Halo? Malu. Nah, jadi oleh karena itu, karena malu, jadi sekarang kita tahu apa jawabannya. Jika datang senang, apa jawabannya? Jika datang susah, apa jawabannya? Jawaban jika datang senang, kita bersyukur. Jawaban jika kita susah atau tidak sesuai dengan keinginan, kita bersabar. Dan kewajiban kita, jika terkadang satu waktu kita diberikan, kita melihat orang atau kita diri sendiri, melihat orang diberikan taufik oleh Allah tapi disusahkan dunianya, atau melihat orang dimuliakan dunianya tapi tidak diberi taufik oleh Allah, kewajiban kita ada dua. Satu, kita jangan buruk sangka kepada Allah. Yang kedua, kita jangan memandang, punya pikiran bahwa jika seseorang mulia dan hinanya itu diukur dengan kehidupan dunia. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.